Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu kafatal anam basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha lalakum tuflihun, ittaqullaha lalakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzika 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayat sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kita patut mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk bisa menghadiri undangan Allah. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh yang kita lakukan dan dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga selalu tersanjung kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya mengajak diri saya dan umumnya saudara sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan jalan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin pula untuk menjauhi segala larangannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada suatu ketika Imam Ghazali pernah menasihati murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Untuk bahan diskusi dengan para santrinya, para muridnya, beliau Imam Ghazali mengutarakan 6 pertanyaan tentang keduniaan. Pertanyaan yang pertama, wahai para santri, wahai para murid-muridku, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Para murid menjawab, orang tua, guru, teman, kerabat. Jawaban itu tidak disalahkan oleh beliau, tetapi beliau mengingatkan bahwa yang paling dekat dengan kita manusia di dunia ini adalah kematian. Kematian itu bisa datang kapanpun. Ada pembelajaran yang luar biasa di Kaplingan Kendung itu. Menjelang subuh orang ini pulang dari kerja. Kemudian sampai rumah izin ke istrinya, "Dik, aku arep pipis." Setelah pipis langsung geletak di tempat tidur ngorok. Dibiarkan sama istrinya. Begitu menjelang pemberangkatan anaknya dibangunkan, ternyata orang ini sudah meninggal dunia. Makanya Rasulullah mengingatkan, kematian itu tidak boleh ditakuti, tetapi apa? Aksiru hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah aksiru hadimil ladzat, zikir yang akan menghilangkan kelezatan. Apa itu? Kematian. Yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Muridnya menjawab, negeri Cina, bulan, matahari. Itu pun juga tidak disalahkan. Tetapi beliau mengatakan, Imam Ghazali mengatakan bahwa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini adalah masa lalu. Tidak mungkin masa lalu akan kembali lagi.
Yang perlu kita siapkan adalah menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gunung, bumi, matahari. Itu pun juga tidak disalahkan, tetapi beliau mengatakan yang paling besar di dunia ini adalah nafsu kita. Berapa banyak orang yang masuk neraka, hidupnya su'ul khotimah gara-gara nafsu. Yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, baja, besi, gajah. Tetapi beliau mengatakan yang paling berat di muka bumi ini adalah memegang amanah. Inna aradnal amanata 'alal samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa kamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu zaluman jahula. Manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Muridnya menjawab, kapas angin dan lain sebagainya. Tapi kata beliau, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa banyak ketika sholat dikumandangkan, adzan dikumandangkan, orang-orang banyak yang berbondong-bondong ke warkop. Coba nanti kita setelah pulang dari masjid, kita mampir ke warkop, tanya, yang mainan wifi di warkop itu siapa? Masya Allah, saya baru saja pulang dari umroh. Ketika Masjidil Haram dikumandangkan masjidnya, bisakah kita masuk ke masjid? Tidak. Karena apa? 1 jam sebelum adzan sudah ditutup. Coba Rodotul Falah ini, 1 jam sebelum adzan ditutup. Saya yakin tidak ada jamaahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, apa yang paling tajam di dunia ini? Maka muridnya menjawab secara serentak, pedang wahai guru. Itu pun juga tidak disalahkan oleh Imam Ghazali, tetapi beliau mengingatkan yang paling tajam di muka bumi adalah lidah manusia. Makanya wajar kalau Rasul ketika ditanya oleh seorang sahabat, man an-najah ya Rasul, siapa orang yang dikatakan sukses itu ya Rasul? Rasul menjawab 3 hal. Salah satu jawaban Rasul adalah amsik ala lisanik. Orang yang bisa memanage syahwat bicaranya. Kita masing-masing punya lidah kecil tanpa tulang tapi sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tentang keduniaan. Karena itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat tersebut kaitannya dengan hakikat kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inad daral akhirah lahiyal khayawan lau kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Makanya wajar di kitab sebelah, panjenengan bisa lihat di Google nanti, Timotius 6 ayat yang ke-10 berdasarkan perjanjian baru. Di sana dikatakan sumber kehancuran, sumber malapetaka kalau semua itu diukur dengan uang. Ini kitab sebelah. Kalau dalam agama kita jelas, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin falikal irad. Cinta dunia merupakan sumber malapetaka, karena itu hindarilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan hiyad dunya aqallu minal qalil
Wa asikuha adallu minad dalil. Dunia ini adalah sedikit yang paling sedikit. Wa asikuha adallu minad dalil. Dan orang yang mencintai dunia merupakan kehinaan yang paling hina. Kemudian dalam syair berikutnya, tusimu bisikriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalilin. Dunia dengan sihirnya dapat membuat tuli dan buta masyarakat, sehingga masyarakat menjadi bingung, tidak mempunyai pegangan. Makanya saya sering mengibaratkan godaan dunia itu seperti perlombaan 3 angin yang akan menjatuhkan seekor kera di atas pohon. 3 angin itu, yang pertama angin puting beliung, yang kedua angin lesus, yang ketiga angin sepoi-sepoi. Ketika pertama tampil angin puting beliung, ternyata apa? Cengkraman kera semakin tambah keras. Dah mundur. Tampil yang kedua angin lesus. Angin lesus pun juga demikian. Tidak bisa menjatuhkan seekor kera di atas pohon. Justru cengkraman kera semakin keras. Ternyata yang bisa menjatuhkan kera adalah angin sepoi-sepoi. Kenapa? Ketika angin sepoi-sepoi ini tampil, membuat kera ngantuk sehingga jatuh dari pohon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia, kalau saya tanya selingkuh itu bagaimana? Enak, logik. Semua orang mengatakan. Coba kalau dilibatkan hati kita, jangan, karena itu adalah melanggar aturan agama. Dengan halusnya, dengan kata-kata yang halus, akhirnya orang terperangkap dalam ucapan yang manis. Itulah keduniaan. Karena itu hati-hatilah dengan dunia. Semoga sedikit khutbah ini bermanfaat untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu wasamil alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salama was-sikhah wal afiyah
fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi warikatin wala masyaqatin masalamah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.